menggunakan undang-undang untuk menegakkan keadilan substantif. Tetapi kalau hukum positivistik seperti apa Bang Richard? Hukum positivistik berbicara tentang hukum normatif. Undang-undangnya sudah mengatakan demikian, undang-undangnya sudah dibentuk demikian, harus diikuti walaupun terjadi banyak polemik di dalamnya. Karena di adagium hukum itu ada yang mengatakan bahwa hukum semakin pasti semakin tidak adil, hukum semakin adil semakin tidak pasti. Nah, kita harus memilih daripada kedua hal tersebut, apakah kita menggunakan hal yang seperti apa. Indonesia, alhamdulillah puji Tuhannya, hakim-hakimnya masih ada yang bergerak secara positivistik, dan juga masih ada yang bergerak secara progresif. Karena tidak baik kalau misalkan kita hanya bicara tentang salah satu teori dalam penegakan hukum itu sendiri di dalam meja hijau. Oke, Bung Edward, nggak apa-apa ya saya Ya, interupsi sedikit ya. ya, Penjelasannya bagus. Makanya di judul tren semakin masif kalangan masyarakat menggugat KMK ini, saya kasih question mark di akhir. Ini harapan barukah bagi kepastian hukum di Indonesia? Artinya ini sebenarnya kalimat bukan pernyataan ya. Sebenarnya pertanyaan sih. pertanyaan, Ini betul. harapan baru nggak sih bagi kepastian hukum di Indonesia gitu. Jadi supaya memancing nalar berpikir kita juga. Ya lanjut Bung Betul, Edward. betul. Itu yang nanti akan kita diskusikan. Sebenarnya dengan banyaknya gugatan ini sebenarnya menunjukkan harapan baru bagi kepastian hukum Indonesia atau bukan. Tapi kita akan berbicara tentang saking banyaknya hal tersebut harusnya menunjukkan bahwa gugatan-gugatan yang diterima, gugatan-gugatan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah melihat bahwa sebenarnya kepastian hukum tidak seterusnya menjadi sebuah payung hukum yang secara normatif dapat dilakukan. Karena ada upaya-upaya hukum lainnya oleh masyarakat, oleh mahasiswa untuk menggugatkan dan membatalkan undang-undang tersebut melalui payung hukum yuridis daripada peran Mahkamah Konstitusi. Itulah sebenarnya fungsi dasar daripada Mahkamah Konstitusi, agar undang-undang turunan daripada undang-undang dasar sejalan dengan cita-cita undang-undang dasar seperti itu. Oke. Dan untuk perlu kita ketahui secara bersama, Bung Richard, peran dan prinsip dasar Mahkamah Konstitusi itu pun di dalam ini kan berdiri ketika di zamannya Ibu Megawati Soekarno Putri. Perlu kita ketahui secara bersama dan secara masif ya bahwa beliau juga berjasa. Segala presiden di Indonesia pasti tidak ada yang sempurna, semua ada kelemahan dan kelebihan. Tetapi Bu Megawati di zamannya beliau, kalau tidak salah beliau mendirikan Mahkamah Konstitusi sebagai cita-cita reformasi untuk menegakkan keadilan substantif lewat konstitusi melalui upaya-upaya masyarakat untuk membandingkan sebuah undang-undang jika bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Perannya sendiri menguji material ya, isi pasal norma undang-undang agar tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Lalu ada uji formil, menguji apakah proses pembentukannya semua undang-undang sesuai dengan prosedur yang sah. Lalu sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil pemilihan umum. Memang biasanya kalau Bung Richard kita bisa melihatnya peran MK ini lebih sering 5 tahun sekali. Mau pilkada, selesai pilpres. Nah itu perlu kita ketahui. Memang itu merupakan salah satu dari peran Mahkamah Konstitusi. Election ya, election Ya, konteksnya. election itu lebih seringnya seperti itu. Kalau di Amerika kan kalau tidak salah di Mahkamah Agung, karena dia tidak ada Mahkamah Konstitusi. Semua lembaga yudikatifnya berada pada payung Mahkamah Agung. MK menjalankan perannya sebagai penafsir akhir konstitusi, the final interpreter of Constitution. Jadi hukum itu memang lebih banyak berbicara tentang interpretasi, penafsiran-penafsiran di dalamnya. Sehingga di dalam penegakan hukumnya itu sendiri diberikan keleluasaan yang lebih luas kepada hakim sebagai orang yang dipercaya sebagai wakil Tuhan untuk menegakkan sebuah keadilan melalui penafsiran hukumnya. Maka putusan MK itu final and binding, mengikat dan final, tidak dapat diganggu gugat. Seperti yang saya jelaskan, karena sifatnya final dan binding, setiap putusan MK langsung berdampak pada kepastian hukum. Misalkan, undang-undang sudah dikatakan, misalkan undang-undang tentang pemilu disampaikan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Misalkan, di situ membahas tentang usia minimum calon anggota DPR atau usia pendidikan calon anggota DPR. Di situ disebutkan SMA. Tetapi saya sebagai mahasiswa menggugat undang-undang tersebut terhadap undang-undang dasar. Landasannya bahwa di dalam undang-undang dasar disebutkan daripada tugas dan fungsi anggota DPR adalah sangat luas berkaitan dengan fungsi legislasi, pengawasan dan e-budgeting. Apakah dengan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa syarat pendidikan SMA dapat menyesuaikan dengan tugas fungsi yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar? Nah, maka saya sebagai mahasiswa ingin melakukan
adanya positif legislator atau peran bahwa hakim MK tidak hanya membatalkan undang-undang, tetapi menemukan norma hukum baru, membuat norma hukum baru yang mengatakan bahwa ya dia boleh SMA, tetapi dengan catatan memiliki sertifikasi profesional yang berkaitan dengan 3 fungsi DPR. Nah, Hmm. seperti itu. Itu biasanya hal-hal yang bisa terjadi ketika proses pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Tentu saja ini berbicara tentang keadilan substantif karena kita bisa dirugikan. Wah, kita yang lulus S1 saja bisa, belum tentu bisa jadi anggota DPR. Ini Ya, SMA yang memiliki privilege yang luar biasa. Mungkin Bung Dani juga bisa melihat ya, Bung Richard, bagaimana anak-anak pejabat malah itu yang menjadi posisi anggota DPR ya, sekarang ini. betul. Betul. Nah, ini kita berbicara tentang akhirnya perubahan dasar daripada aksi yang tadinya ini berbicara tentang salah satu pergeseran ya di ruang publik yang tadinya cara lama menyalurkan aspirasi melalui demonstrasi, petisi terbuka, atau tekanan opini publik semata. Lalu cara menguat yang kini adalah menyusun permohonan hukum yang formal, berbasis argumentasi konstitusional, dan diuji lewat persidangan terbuka. Dampaknya perdebatan adanya kebijakan perubahan menjadi presiden hukum yang mengikat semua pihak, pemerintah, DPR, dan warga. Jadi tentu saja lembaga yudikatif ini memang perannya sangat luas, dapat membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi negara kita. Karena tentu saja kalau kita nanti berbicara Bung Edward, turunan undang-undang seperti PP, Perda, dan lainnya dibatalkan di mana? Itu di peran Mahkamah Agung. Jadi Hmm. Mahkamah Agung MA pun ya, juga punya MA. fungsi sebagai apa namanya untuk pengajuan judicial review, tapi memang eksistensinya tidak seperti MK. eksistensi Mahkamah Konstitusi. Ya. Seperti itu. Jadi ada pergeseran sebelum reformasi berbicara tentang diskusi publik, demonstrasi, tetapi di dalam masa after reformasi sudah berbicara tentang adanya lembaga hukum yuridis yang sifatnya adalah independen, tidak terintervensi oleh lembaga politik yang dapat memutuskan suatu perkara agar sesuai dengan keadilan substantif. Kita bisa berbicara tidak hanya tentang saat ini, tetapi hal-hal lain yang sudah dilakukan oleh MK. Bung Richard bisa melihat tentang putusan 90 tentang perubahan usia Ya, capres-cawapres. Itu Bung Richard ada bilang. kajian opini internasional dari Amerika yang mengatakan court packing, melemahkan lembaga konstitusi melalui intervensi politik eksekutif. Ini penafsiran-penafsiran lagi bahwa kita bisa melihat bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi kita sendiri dulu sempat mengalami pergeseran yang tadinya menjadi independen, tetapi sedikit terintervensi oleh kepentingan politik. Saya mengatakan demikian karena Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pun mengatakan bahwa adanya tangan-tangan lain yang mengintervensi dalam proses pembentukan daripada putusan 90 terkait dengan perubahan usia capres-cawapres. Ini kita berbicara tentang adanya permohonan yang masuk ya, Bung Richard, membahas tentang pilkada tetap ya, pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat. Dan ini merupakan bahasan yang sangat krusial, tentu saja. Dan akhirnya permohonan yang diajukan oleh warga negara yang mempersoalkan mengenai norma dasar mekanisme pilkada, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Hmm. Tentu saja di sini diminta oleh penggugat untuk mengubah klausul menjadi pemilihan yang tidak langsung, yang tentu saja bertentangan dengan keadaan substantif bagi masyarakat, dan MK memiliki peran yang sangat baik Hmm. untuk menolak hal tersebut dan mengembalikan pemilihan umum agar kembali kepada masyarakat. Lalu ini berbicara tentang kerugian Kerugian negara. negara. Pemohon menguji pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ya. khususnya frasa merugikan negara, yang dinilai kabur dan berpotensi membuka kriminalisasi berlebihan terhadap pihak ketiga seperti vendor dalam perkara korupsi. Siapa yang mengajukan? Diajukan oleh pihak yang khawatir ketidakjelasan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. MK menolak permohonan, namun menegaskan bahwa kerugian negara harus dibuktikan secara nyata, actual loss, bukan sekadar potensi kerugian.
Lalu ada juga berbicara tentang status Jakarta sebagai ibu kota negara, IKN. teguran bagi kualitas legislasi. Perkara ini mempersoalkan ketidakjelasan Undang-Undang IKN yang menggantungkan status perpindahan ibu kota negara pada terbitnya sebuah keputusan presiden, Kepres, tanpa batas waktu yang pasti, menyebabkan situasi dualisme yuridis antara Jakarta dan ibu kota Nusantara. Siapa yang mengajukan MK menegaskan Jakarta tetap sah berstatus ibu kota negara hingga Kepres resmi diterbitkan agar menjaga kepastian hukum administrasi di tengah proses pemindahan yang semakin masif berjalan. Ini tentu saja, Bung Richard, memang kita bisa melihat proyek IKN ini adalah proyek yang ambisius. Banyak sebenarnya pakar-pakar di dalam tata pemerintahan yang melihat sepertinya terlalu cepat negara kita berbicara tentang ibu kota negara baru. Yang seharusnya dibentuk adalah fokusnya adalah kualitas SDM itu sendiri agar kita mencapai cita-cita emas Indonesia emas di 2045. Bung Edward, catat ambisi presiden ketujuh ya. Terlihat sekali soalnya. Oke, betul. Presiden ketujuh ya. Kita langsung door to door aja lah. Nggak usah kita pakai bahasa-bahasa yang sedikit-sedikit ini. Ini negara ini emang kita perlu melihat secara lebih progresif, lebih baik. Jangan sampai kita hanya takut mengemukakan pendapat hanya karena hal-hal tekanan-tekanan lain yang sebenarnya itu adalah bagian daripada proses pembentukan perundang-undangan yang harusnya sesuai dengan mekanisme pembentukan perundang-undangan yang baik dan benar. Ya. Bung Edward, boleh interupsi sedikit? Jadi teman-teman kami, PNS juga di DKI itu bingung. Dulu kan namanya DKI, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ya. Sejak IKN, DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Sekarang balik lagi, DKI lagi, Ibu Kota lagi. Ya, itulah fakta. Dia dibikin semacam anomali gitu. Betul. Itulah yang sebenarnya menjadi sebuah diskursus juga di dalam dunia akademik bahwa sebenarnya hukum administrasi negara kita pun sebenarnya berantakan sekali dalam hukum tata pemerintahannya yang berkaitan dengan administrasi negara. Sudah ada pembatalan undang-undang yang mengaturnya, tetapi terkadang implikasi di dalam pembentukan peraturan baru, undang-undang dibatalkan nih. Tetapi dibentuk undang-undang lagi yang sejenis dengan undang-undang yang dibatalkan. Itulah lucunya yang terjadi di negara kita. Kepastian hukum yang akhirnya seperti dimain-mainkan secara substansi. Substansinya sama, dia akhirnya membentuk sebuah peraturan baru yang sebenarnya peraturan baru itu sama isinya seperti undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang sering terjadi di negara kita. Lalu Selamat datang ini Bung Frankie Roring, Pak Frankie Roring baru bergabung meramaikan. Oke, lanjut Bung Edward. Ini juga yang sebentar. Wah, MBG, ini menarik banget nih MBG itu. Waduh, sampai sekarang masih ramai itu dibahas. Ya. Selanjutnya adalah anggaran makan bergizi gratis dan dana pendidikan. Keterkaitannya ya. 3 perkara digabung pada Mahkamah Konstitusi. Mempersoalkan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang memasukkan pembiayaan program makan bergizi gratis ke dalam pos anggaran pendidikan. Hal ini berpotensi menekan untuk pendidikan. Ini perlu kita ketahui secara bersama, Bung Richard. Hal-hal diskursus lain yang biasa terjadi di kelas, tidak hanya bagi saya seorang mahasiswa, tetapi mahasiswa-mahasiswa di universitas lain, baik itu dosen dan mahasiswa dan tenaga pendidik lainnya, merasakan hal tersebut. Tekanan luar biasa akibat efisiensi dan pengalihan dana pendidikan yang diberikan kepada makan bergizi gratis, itu mengubah adanya hibah-hibah yang terjadi dalam riset penelitian, yang seringkali mendapatkan dananya lebih besar, tetapi tahun ini dananya kecil, sementara tekanan di dalam proses pemenuhan kapasitas riset dunia pendidikan itu sangat berat dan membutuhkan dana yang luar biasa besar. Dan juga kuantitas daripada pendaftarnya, mereka yang terseleksi juga, itu berkurang. Tidak seperti dulu. Banyak sekali yang diterima oleh hibah-hibah tertentu, tetapi semakin berkurang. Seperti di universitas saya sendiri, itu saya mengajukan hibah. Saya bersama dengan dosen itu ada 2 kali dalam 2 tahun itu
dalam tahun kemarin itu 2024 2025 kami lolos. Tapi 26 anggaran APBN dari Dikti untuk hibah kami tidak lolos. Karena adanya efisiensi, bahkan di dalam satu provinsi mungkin hanya dapat daripada 5 dosen atau 10 dosen, seperti itu. Jadi memang sangat berkurang, bahkan ada fakultas atau universitas yang sama sekali tidak mendapatkan dana hibah tersebut akibat hal-hal seperti ini, efisiensi dan pengalihan dana pendidikan. Hal ini diajukan oleh guru honorer, organisasi pendidik, dan koalisi masyarakat sipil. MK telah mendengar keterangan sejumlah ahli dari pemerintah dan DPR, serta mempercepat proses persidangan agar putusan tidak kehilangan relevansi dengan tahun anggaran yang berjalan. Tentu saja ini merupakan sebuah proses yang masih kita sama-sama bisa melihat apakah kedepannya dapat menjadi payung hukum dayung bersambut yang baik bagi dana pendidikan, bagi alokasi pendidikan di dalam Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Tidak hanya berbicara tentang pendidikan di dunia tinggi, tapi dasmen pun, pendidikan dasar pun itu juga pasti mempengaruhi hal tersebut. Kami di dalam dunia pendidikan, saya sebagai mahasiswa sangat mengalami lah bagaimana tekanan-tekanan yang terjadi. Negara kita belum ramah terhadap dunia pendidikan. Lalu hak warga negara memilih cara menerima manfaat pensiun. Pemohon mempersoalkan pasal 161 dan 164 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang mewajibkan pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala tanpa memberi ruang bagi peserta program pensiun sukarela untuk memilih menerimanya sekaligus. MK mengabulkan permohonan untuk sebagian, menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai memberi kebebasan memilih bagi peserta yang bersifat sukarela untuk menerima manfaatnya sekaligus maupun berkala. Tentu saja ini kita bisa melihat bahwa peran MK tidak positivistik hakim-hakimnya, karena ini di tahun 2023 Prof. Arif Hidayat, Bung Richard tahu, merupakan guru besar Fakultas Hukum dari Undip. Pandangan beliau tentu saja saya tahu hukum progresif. Hukum progresif itu hukumnya tidak normatif. Undang-undangnya kalau salah, undang-undangnya kalau misalkan tidak benar dan tidak bermanfaat, memberikan asas kebermanfaat, keadilan substantif, undang-undang itu layak ditinggalkan. Dan menemukan sebuah norma hukum baru yang dapat dikembalikan ke dalam proses legislasi. Benang merah daripada 6 perkara ini, meski berbeda tema, ke-6 perkara di atas yang tadi saya sampaikan memiliki pola yang sama, dan pola inilah yang menjadi inti diskusi kita. Pemohon yang beragam, individu, warga negara, advokat, guru honorer, akademisi, hingga koalisi masyarakat sipil, bukan lagi didominasi oleh elit politik atau partai. Lalu hasil yang beragam, ada yang ditolak, dikabulkan sebagian, ditarik kembali pemohonnya, maupun yang masih bergulir dan menunggu putusan. Menunjukkan proses yang hidup, bukan formalitas. Isu lintas sektor, dari pemilu, hukum pidana, tata negara, kepolisian, anggaran, pendidikan, hingga hak ekonomi warga. MK kini menjadi forum lintas bidang. Lalu ada uji material dan formil yang berjalan beriringan. Warga tak hanya mempersoalkan isi kebijakan, tapi juga proses kebijakan itu dibentuk sejak awal. Karena tentu saja Bung Richard, kami dan saya pun sebenarnya masih melihat adanya sebuah kepastian yang sangat baik bagi konstitusi kita oleh para 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang masih dapat kita lihat secara independensinya dapat berjalan dengan baik. Walaupun sempat terjadi gejolak yang sangat menghancurkan mahwa konstitusi negara kita, Bung Richard mengikuti putusan 90 itu menjadi diskursus yang sangat masif di pendidikan berkaitan dengan perubahan usia capres-cawapres yang sangat cepat sekali pembahasannya. Tetapi kita bisa melihat ada 3 hakim yang dissenting opinion, berpendapat yang berbeda, Prof. Eni Nurbaningsi, Prof. Arif Hidayat, dan Prof. Saldi Isra. Secara kapasitas beliau sebagai guru besar Fakultas Hukum di universitas ternama di Indonesia, itu sudah melihat dia tidak hanya berperan sebagai pejabat tinggi negara, sebagai hakim, tetapi juga berperan sebagai akademisi yang berada dalam ruang yudikatif. Bung Edward boleh bertanya, mumpung konteksnya pas, boleh ya? Boleh. Terkait poin pemohon yang beragam di benang merah ya, ada pemohon yang beragam. Jadi saya kan salah satu PNS juga, ASN. Kemarin saya mengikuti putusan 174. Jadi mungkin termasuk saya nih Bung Edward. Waktu saya keterima PNS ada pernyataan, kan kami di daerah
kami tidak bisa pindah sebelum 10 tahun. Demikian ya. Nah, di Pemda kan seperti itu. Ada yang menggugat perkara tersebut, nomor 174. Saya nggak hafal, ada 3 orang PNS bersama Fosmik, Forum Solidaritas Mobilitas Karir. Nah, intinya mereka tuh mengkoreksi supaya 10 tahun tuh dikoreksi jadi 5 tahun atau berapa tahun kan. Saya baca MK sudah terbit putusannya, intinya menolak. Bukan menolak sebagian, Bung Edward ya, menolak seluruhnya. Tapi menolak seluruhnya. Nah, jadi kan untuk orang kayak kami yang saya kebetulan baru 7,5 tahun saya di Bone, Sulawesi Selatan gitu, Bung Edward. Mohon petunjuk dari Bung Edward juga. Kan Bung Edward orang hukum ya. Kalau suatu perkara gitu sudah pernah diuji materi di MK, diajukan ulang lagi pada periode yang berbeda, itu bisa nggak? Seperti apa? Bisa. Dengan catatan payung hukum dasar hukum batu ujinya melalui Undang-Undang Dasar memiliki klausul pasal yang berbeda. Oke, I see. Ya. Dia pasti berbicara tentang hak pekerja, hak hidup masyarakat di dalam Undang-Undang Dasar kita. Tetapi batu uji pasalnya itu yang dibedakan. Itu yang diperbolehkan. Karena tentu saja kalau misalkan batu ujinya sama, itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu saja tidak dapat digulirkan secara masif. Thank you. Thank you infonya, Bung Edward. Oke, ini tantangan. Nah, tantangan tadi yang saya berbicara tentang putusan 90 itu juga merupakan tantangan ya, tantangan waktu politik. Perkara MBG ditargetkan putus dalam hitungan bulan agar tidak kehilangan relevansi dengan tahun anggaran berjalan. Apakah kecepatan ini mengorbankan kedalaman kajian? Nah, itu menjadi diskursus jaga di dalam dunia pendidikan. Apakah para hakim dalam waktu yang singkat dengan permohonan-permohonan yang banyak dapat memutuskan hal tersebut dengan independensi dan profesionalitasnya? Lalu isu yang berpotensi prematur, uji formil Undang-Undang Polri diajukan sebelum undang-undang resmi diundangkan, sehingga beresiko dianggap prematur oleh majelis hakim, bahkan bisa ditolak di dalam proses pengajuannya. Harmonisasi dengan lembaga lain, putusan soal kerugian negara, memunculkan diskusi lanjutan tentang bagaimana menyelaraskan dengan pedoman internal lembaga peradilan lain, seperti Mahkamah Agung. Karena tentu saja, Bung Richard, Mahkamah Agung pun punya peran di dalam pembentukan sebuah judicial review. Tetapi memang bukan undang-undang, tapi turunan di bawahnya, seperti peraturan pelaksana Permen, peraturan menteri, peraturan menteri, Perda. Nah, itu memang biasanya lebih berbicara tentang teknis, berbicara anggaran. Nah, Mahkamah Agung itu sebenarnya juga memiliki hak yang sama. Tetapi eksistensi yang terjadi, karena memang negara kita kan memang negara yang FOMO ya, Bung Richard. Banyak sekali yang terkadang ikut-ikutan masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi melakukan gugatan, tetapi lupa tentang substansi yang disampaikan mengenai perkara yang harusnya bukan menjadi kompetensinya. Ini bukan perkara yang harus diujikan ke MK, malah diujikan ke MK, harusnya di Mahkamah Agung. FOMO atau ini Bung, korban iklan, dalam tanda kutip korban iklan juga. Oke. Lalu mengapa hal ini merupakan disebut harapan baru bagi kepastian hukum? Perhatikan pola dari 6 kasus tadi. Setiap kali muncul ketidakjelasan, apakah pilkada boleh diubah, siapa yang berwenang menghitung kerugian negara, atau apakah Jakarta masih sah sebagai ibu kota masyarakat, tidak menunggu berlarut-larut dalam ketidakpastian atau turun ke jalan. Mereka membawa persoalan ini ke meja Hakim Konstitusi dan mendapatkan jawaban yang final serta mengikat semua pihak. Kepastian hukum tentu saja juga bisa diubah, tetapi dengan mekanisme yang tadi saya sampaikan, upaya hukum masyarakat. Warga negara memiliki upaya hukum untuk mengajukan gugatan atas undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Kamarnya adalah Mahkamah Konstitusi. Ketika hak-hak keadilan substantif, hak-hak kemasyarakatannya digagugat oleh pihak mereka yang berkuasa di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu ada kepastian yang cepat, putusan final MK langsung mengunci arah kebijakan, seperti terlihat pada kasus pilkada dan status ibu kota. Ya, kita tidak tahu ya bagaimana IKN ke depan. Siapa tahu presiden saat ini nanti menerbitkan sebuah keputusan presiden baru yang sifatnya adalah sebenarnya mungkin sama seperti keputusan presiden sebelumnya yang mungkin dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu perlindungan bagi semua pihak, baik warga pelaku usaha maupun aparat penegak hukum mendapat batas yang jelas, seperti pada kasus kerugian negara. Jalan damai penyelesaian sengketa, perbedaan pandangan tentang kebijakan diselesaikan lewat argumentasi hukum di ruang sidang, bukan konflik terbuka. Mekanismenya lebih formil, lebih profesional, tidak menggunakan kekerasan-kekerasan masif yang sifatnya adalah di lapangan, tetapi ada loh gerakan-gerakan yang diberikan oleh negara kita, hak konstitusional warga negara untuk mengajukan sebuah hak konstitusional yang dilanggar,
yang tidak dapat diterima melalui keadilan substantif oleh masyarakat yang merasa dirugikan melalui payung hukum dengan cara mengajukan permohonan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Lalu ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita ke depan. Dari 6 kasus tadi, mana yang menurut Anda lebih berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari? Kalau saya berbicara pasti satu, tentang pemilihan, pilkada yang dipilih oleh masyarakat. Tentu saja kalau kita kembali lagi pada masa Orde Baru, di mana pilkada diberikan kepada dewan, ya, dewan legislatif, yang tentu saja semua dewan yang dipilih oleh rakyat belum tentu sesuai dengan hati daripada masyarakat di daerahnya. Tentu saja bisa kita lihat dari percontohan eh, ketika Ganjar di tahun 2013 mencalonkan gubernur di Jawa Tengah yang hanya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan melawan Bibit Waluyo, gubernur petahana yang didukung oleh banyak sekali partai politik, yang partai politik itu sebenarnya mengatasnamakan pilihan daripada masyarakat, karena biasanya di dalam pilkada atau pilpres syarat pencalonan gubernur, presiden, wali kota, bupati itu adalah syarat ambang batas kursi parlemen di tingkat DPRD atau DPR RI. Tetapi kalau kita melihat pada kasus tersebut, DPRD dikuasai oleh Bibit Waluyo sebagai incumbent di tahun 2013, tapi masyarakat Jawa Tengah memilih Ganjar Pranowo yang hanya diusung oleh satu partai. Ini kan bisa melihat bahwa sebenarnya masyarakat tidak hanya berpatok pada pemilihan ketika berbicara tentang legislatif, tetapi pilkada pun mereka juga bisa berubah tergantung dengan kondisi politik di daerahnya. Apakah MK sebaiknya lebih berani memutus cepat perkara mendesak seperti anggaran sosial, atau tetap menggunakan kehati-hatian meski memakan waktu? Tentu saja memang harus kita perhatikan secara masif, kembali kepada prinsip awal MK yang harus memiliki prinsip kehati-hatian yang masif bagi masyarakat. Lalu bagaimana kita menyeimbangkan independensi? Tentu saja ini merupakan sebuah gagasan positif untuk dunia akademik menjadi diskursus. Lalu ke depan isu apa yang bisa kita bawa di dalam MK? Tentu saja saya masih sepakat dan setuju mengenai isu mengenai tunjangan pekerja kampus. Karena Serikat Pekerja Kampus, Bung Richard bisa melihat dengan baik bagaimana polemik yang terjadi. Ya, ya. Ini sekian dari saya, Oke. pemaparan mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi yang ini merupakan sebuah kepastian hukum yang baik bagi negara Ya. kita. Oke, makasih banget Bung Edward atas waktunya ya. Ya, Bung Bung Edward, Richard. terima kasih ya, penjelasannya sangat detail. Nanti mungkin kita bisa buka ruang lagi. Penjelasannya, biarpun saya merasa waktu kurang gitu. Kayak saya sebenarnya masih pengen bertanya soal undang-undang KUHP baru, KUHP lama, itu kan ada perubahan ya pasti ya. Ada undang-undang Ya, baru, nah itu. Cuma nanti kita bisa bicarakan di lain sesi ya Bung Edward ya. betul, betul. Bung Jadi Richard. closing statement dong Bung Edward. Satu dua Oke, kalimat terhadap penegakan hukum kita, closing statement. oke. Untuk mahasiswa, untuk akademisi, hukum khususnya, yang masih berada di dalam luar pemerintahan dan masih bersih nih badannya, seperti mungkin saya bisa mengatasnamakan menyombongkan diri bahwa Ya, saya masih bersih nih, masih ya. mahasiswa, masih belum terciprat di Bagus. dalam dunia pemerintahan lainnya.